Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang para karyawan di sebuah perusahaan yang tiba-tiba berubah menjadi zombie gara-gara minum minuman kaleng sembarangan. Beberapa orang yang tidak berubah menjadi zombie pun mencoba kabur dari sana, tetapi sayangnya para zombie barbar itu malah mengepung mereka semua, sehingga mereka terpaksa harus melawan para karyawan zombie. Lalu apakah mereka bisa keluar dari gedung berisi ratusan zombie tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di salah satu kota terpadat yang ada di Amerika ketika salah satu karyawan bernama Desmond baru saja tiba di kantor dan tampaknya ia sedang terburu-buru karena ia datang terlambat, padahal hari itu ia harus segera mengumpulkan laporan keuangan pada atasannya. Desmond sendiri merupakan seorang akunting di salah satu perusahaan besar bernama Amotech Weapon Manufacturing, yaitu perusahaan yang memproduksi berbagai macam senjata spesial seperti machine gun, ranjau, rudal, flamethrower, serta senjata-senjata lainnya yang sudah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Di dalam lift, Desmond tak sengaja bertemu dengan salah satu karyawan cantik bernama Samantha yang kemudian memberikannya sebuah jam tangan berwarna putih sambil mengatakan bahwa jam itu merupakan hadiah pemberian darinya agar Desmond tidak sering telat lagi. Lalu ketika Desmond melihat atasannya, ia mencoba menyelinap masuk ke ruangan kerja secara diam-diam, berharap atasannya tidak tahu bahwa dirinya telat. Namun sepertinya hal itu sia-sia karena sang atasan langsung menelpon dan menyuruh Desmond untuk datang menghadap ke ruangannya. Sang atasan bernama Pak Adam itu terlihat sangat kesal gara-gara Desmond masih belum menyelesaikan laporan yang sudah Pak Adam minta sejak seminggu yang lalu, sehingga ia memberikan 1 hari tambahan pada Desmond untuk segera menyelesaikan laporannya, dan jika besok ia masih belum selesai, maka Pak Adam tak akan segan-segan mem-PHK Desmond dan menggantinya dengan karyawan baru. Setelah Desmond kembali ke meja kerja, salah satu rekan kerja Desmond mengatakan bahwa ia mendapat info tentang perusahaan sebelah yang baru saja melakukan PHK massal pada bagian akunting mereka, dan sepertinya perusahaan Amotech juga akan melakukan hal yang sama. Bahkan kemarin Pak Adam sudah memecat 3 orang tanpa memberikan mereka uang pesangon. Meski begitu, Desmond menyuruh rekan-rekannya untuk tidak terlalu khawatir karena sejauh ini Pak Adam masih memberikan tugas pada mereka, yang mana itu menandakan bahwa mereka masih dibutuhkan oleh perusahaan, dan jika mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan lebih baik, maka mereka tak mungkin di-PHK begitu saja. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba karyawan lain bernama Markus datang sambil menyampaikan pesan dari Pak Adam pada si karyawan tua bahwa Pak Adam sebentar lagi akan mem-PHK dirinya karena ia sudah terlalu tua dan kerjanya juga lambat, sehingga ia tak layak untuk bekerja di sana lagi. Menyadari bahwa karirnya sedang terancam, Desmond pun berencana mengerjakan laporan miliknya agar ia tak di-PHK karena ia masih memiliki tagihan Shopee Pay Later serta tagihan cicilan mobil. Namun baru saja Desmond menulis judul laporan, ia malah dipanggil oleh orang-orang dari bagian pengembangan untuk membahas tentang biaya produksi. Seperti biasa, setiap kali Desmond menunjukkan mukanya, entah mengapa ada banyak karyawan yang sering meminta bantuan pada Desmond karena mereka mengira sebagai orang yang masih muda, Desmond merupakan orang yang pintar. Tetapi meski begitu, Desmond tak pernah mau menunjukkan kemampuannya karena jika ia membantu mereka, para karyawan itu akan terus meminta bantuan dan mereka juga akan memberikan tugas tambahan padanya. Selama bekerja di Amotech, Desmond menganggap bahwa semakin tinggi letak kantor para karyawan, maka orang-orangnya pun juga akan semakin aneh, salah satunya yaitu bagian penjualan dan juga bagian pengembangan, sehingga ia tak pernah suka terlibat urusan dengan orang-orang aneh tersebut. Di tengah jam kerja, Desmond sering bertemu dengan beberapa orang di sebuah ruangan rahasia yang jarang dikunjungi oleh karyawan lain termasuk bos mereka, yaitu gudang tempat penyimpanan alat kebersihan, di mana di sana mereka biasa menghilangkan stres dengan cara ngudut bersama-sama. Meski Desmond merupakan salah satu karyawan yang cukup pintar, entah mengapa sikapnya masih seperti anak-anak, sehingga ia sering bermain game di kantor, mengerjai temannya, bahkan ia juga pernah mengerjai bagian customer service dengan memesan pizza pada mereka, yang mana itu membuat rekan kerja Desmond bernama Mourad ini mengira bahwa Desmond sangat membenci pekerjaannya.
Morat pun bertanya apakah alasan Desmond masih bertahan di perusahaan selama 3 tahun terakhir yaitu karena ia naksir pada Samantha. Namun Desmond menjawab bahwa ia hanya menganggap Samantha sebagai teman masa kecilnya saja dan ia tak mungkin berpacaran dengan Samantha. Tak lama kemudian, saat para karyawan dipanggil untuk menghadiri sebuah seminar, Samantha sempat memperingatkan Desmond untuk segera menyelesaikan laporannya karena ia tak mau melihat Desmond dipecat dari perusahaan tersebut. Dan siapa sangka ternyata Desmond memang benar-benar menyukai Samantha, bahkan ia sengaja meninggalkan seminar agar ia bisa segera menyelesaikan laporannya. Setibanya di kos-kosan, seperti biasa, teman-teman kos Desmond pun langsung mengajaknya untuk mabar pusreng. Tetapi kali ini Desmond memutuskan untuk menolak ajakan mabar karena ia harus segera menyelesaikan laporan. Dan ia juga sudah berjanji pada Samantha bahwa besok ia sudah menyelesaikan laporan itu. Sayangnya, baru saja Desmond menulis judul laporan, ia malah tergoda untuk bermain bersama teman-temannya dan pada akhirnya Desmond terpaksa harus bergadang demi menyelesaikan laporan tersebut. Namun tanpa disadari ternyata ada banyak sekali kata yang salah tulis, padahal sebentar lagi ia harus segera pergi ke kantor. Singkat cerita, ketika Desmond tiba di kantor, ia sempat melihat ada salah satu karyawan yang pergi dari sana, yang mana hal itu membuat Desmond semakin ketakutan karena ia mengira bahwa karyawan itu baru saja di PHK. Dan saking paniknya, Desmond sampai tak sadar bahwa di ruangannya sudah ada beberapa tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Tak lama kemudian, Pak Adam pun menyuruh Desmond untuk segera datang ke ruangannya, tetapi saat Desmond tiba di ruangan Pak Adam, entah mengapa Pak Adam bersikap sangat aneh seperti sedang menahan kemarahannya, dan siapa sangka ternyata Pak Adam baru saja menyerang salah satu karyawan hingga meninggal dunia. Desmond yang kebingungan pun berencana kabur dari sana dengan mengatakan bahwa ia hendak merevisi laporan miliknya. Tetapi Pak Adam langsung menghentikan Desmond dan ketika Pak Adam mencoba membaca laporan itu, tiba-tiba ia sangat marah gara-gara Desmond salah mengetik nama Pak Adam menjadi nama Pak Ahmad. Dalam sekejap, wajah Pak Adam mulai berubah menjadi lebih mengerikan dan setelah Desmond keluar ruangan, ia akhirnya sadar bahwa Pak Adam dan para karyawan lain kini sudah bukan manusia lagi, melainkan lebih mirip seperti zombie barbar yang akan menyerang siapapun yang mereka lihat. Lalu saat Desmond melihat salah satu temannya berubah menjadi zombie setelah meminum minuman kaleng, ia pun teringat kembali sebelum ia pulang, ia sempat melihat ada beberapa pria aneh yang sedang membagikan minuman kaleng itu pada para karyawan yang ikut dalam seminar, sehingga ada kemungkinan bahwa minuman kaleng itulah yang membuat para karyawan kini berubah menjadi zombie mengerikan. Desmond kemudian menghubungi bagian customer service sambil meminta mereka untuk segera menelpon polisi, namun sayangnya Desmond terlambat karena salah satu karyawan customer service ternyata sudah meminum minuman kaleng, dan karyawan yang sudah berubah menjadi zombie itu pun langsung menyerang para karyawan yang lain. Karena sudah kehabisan ide, Desmond akhirnya mencoba bersikap seperti karyawan biasa, berharap para zombie yang sedang mengamuk itu tidak menyadari keberadaan dirinya. Tetapi tiba-tiba karyawan dari bagian pemasaran bernama Bob yang belum sepenuhnya berubah menjadi zombie menyuruh Desmond untuk membagikan ide tentang slogan apa yang cocok bagi perusahaan mereka. Tampaknya jika Desmond salah menjawab, ada kemungkinan para karyawan itu akan langsung menyerang Desmond, yang mana itu membuat Desmond terpaksa berusaha menggunakan kepintarannya untuk membuat sebuah slogan yang bagus, dan untungnya para karyawan itu puas dengan ide yang diberikan oleh Desmond. Desmond kemudian mengajak Samantha untuk kabur bersama-sama karena ia mengira bahwa Samantha masih belum berubah menjadi zombie. Namun saat Desmond tak sengaja membuat Samantha marah, tiba-tiba Samantha langsung mengamuk dan hampir membuat Desmond kehilangan nyawa karena ternyata Samantha sudah meminum seperempat dari minuman kaleng tersebut. Untungnya Samantha masih bisa kembali menjadi manusia normal lagi selama ia tidak merasa marah. Tetapi meski begitu, Desmond tak ingin Samantha mengamuk dan menyerang dirinya lagi, sehingga ia pun terpaksa mengikat Samantha dengan menggunakan lakban. Lalu ketika Desmond hendak membawa Samantha pergi, tanpa disadari para zombie mulai naik ke atas tangga, yang mana itu membuat Desmond terpaksa harus bersembunyi di dalam ruangan penyimpanan, dan di sana ia malah diserang oleh Morat yang mengira bahwa Desmond sudah berubah menjadi zombie seperti karyawan yang lain.
Setelah menyadari bahwa Desmond bukanlah zombie, Mourad pun menjelaskan alasan mengapa ia tidak berubah menjadi zombie, yaitu karena hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan sebagai umat Islam ia pun sedang menjalankan puasa, sehingga ia belum meminum minuman kaleng itu sama sekali. Mereka kemudian berencana kabur bersama-sama, namun saat mereka hendak pergi, mereka malah melihat para zombie yang ada di bawah kepemimpinan Pak Adam sedang berselisih dengan para karyawan zombie dari bagian pemasaran yang dipimpin oleh zombie Bob. Tampaknya para zombie itu sedang berdebat untuk menentukan siapakah zombie terkuat yang akan memimpin para karyawan zombie yang lain. Lalu ketika zombie Bob sedang mengejek zombie Pak Adam, tiba-tiba Pak Adam langsung menyerang Bob menggunakan shuriken yang terbuat dari minuman kaleng. Hingga akhirnya Pak Adam pun berhasil mengalahkan Bob dan kini menjadi pemimpin dari para zombie. Setelah memastikan bahwa keadaannya sudah aman, Desmond dan Mourad pun segera membawa Samantha pergi menuju tangga darurat. Namun ternyata di sana masih ada beberapa zombie yang sedang membrutal, sehingga mereka terpaksa harus mencari jalan lain untuk pergi dari gedung tersebut. Sayangnya mereka tak bisa menggunakan lift karena liftnya kini sudah rusak parah, dan mereka juga tak bisa pergi menggunakan saluran ventilasi karena saluran itu terlalu sempit untuk dilewati oleh tubuh mereka. Dan pada akhirnya Desmond tak punya pilihan lain selain menjebol jendela agar mereka bisa melompat keluar. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba gedung itu malah mengaktifkan sistem keamanan yang langsung melockdown serta menutup seluruh jendela dengan menggunakan lapisan baja. Dan mereka pun baru ingat bahwa mereka bekerja di perusahaan senjata, sehingga tidak aneh jika pemilik perusahaan memasang sistem keamanan yang bahkan bisa melindungi gedung dari tembakan rudal. Akibat kejadian tersebut, mereka bertiga kini benar-benar terkurung di dalam gedung yang berisi ribuan karyawan yang sudah berubah menjadi zombie barbar. Dan jika mereka tak segera pergi dari sana, maka mereka hanya menunggu waktu saja hingga para zombie itu datang untuk menyerang mereka semua. Desmond dan Mourad pun saling menyalahkan satu sama lain, namun tak lama kemudian mereka teringat bahwa satu-satunya orang yang bisa mematikan sistem keamanan gedung yaitu para pemimpin alias CEO perusahaan yang memiliki kantor di lantai paling atas gedung, sehingga mereka berencana pergi ke sana untuk menemui para CEO. Lalu saat mereka melihat bahwa para zombie itu sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, Desmond dan kawan-kawan akhirnya nekat menerobos sekumpulan para zombie itu secara diam-diam agar mereka tak memancing perhatian dari para zombie, dan ternyata mereka berhasil melewati para zombie itu tanpa melakukan apapun. Sayangnya ketika mereka hendak naik ke lantai atas, mereka malah bertemu dengan karyawan paling tua berusia 80 tahun yang kini juga sudah berubah menjadi zombie. Namun siapa sangka meski zombie itu sudah tua, ternyata ia malah jauh lebih cepat dari para zombie yang lain. Untungnya, Mourad berhasil mengalahkan si zombie tua tersebut meski ia merasa sangat berdosa karena ia baru saja menyerang seorang nenek-nenek tua, sehingga Desmond dan Samantha pun berusaha menenangkannya karena mereka masih harus pergi dari gedung itu sebelum para zombie menemukan keberadaan mereka. Lalu setelah mereka naik ke lantai atas, mereka harus melewati sekumpulan zombie pegawai HRD yang rata-rata diisi oleh para wanita. Dan sepertinya hal itu tidaklah mudah karena para wanita itu dikenal sebagai makhluk yang sering menusuk dari belakang. Tanpa disadari, tiba-tiba mereka melihat Landward yang hendak mengurus surat PHK miliknya. Dan tampaknya Landward masih belum tahu bahwa para wanita itu kini sudah berubah menjadi zombie. Yang mana hal itu membuat Desmond akhirnya terpaksa menyelamatkan Landward dari para zombie wanita. Karena para zombie itu masih memiliki sedikit ingatan tentang pekerjaan mereka, Desmond mencoba membujuk para zombie dengan cara menyamar sebagai Pak Adam. Lalu ia memberikan pengumuman pada para zombie bahwa sebentar lagi mereka akan melakukan sebuah rapat. Tetapi Desmond malah tak sengaja mengatakan bahwa rapat itu hanya untuk para karyawan dan staf dari bagian keuangan saja. Saat para zombie wanita menyadari keberadaan Desmond dan yang lain, Samantha akhirnya terpaksa turun tangan untuk menangani mereka. Dan karena ia tahu bagaimana sifat dari para zombie wanita tersebut, ia pun mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa salah satu wanita pernah menjelek-jelekan para karyawan lain di belakang mereka. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa salah satu zombie wanita pernah menggoda suami-suami mereka. Dan siapa sangka ternyata usahanya berhasil, yang mana hal itu membuat para zombie wanita pun mulai menyerang satu sama lain. Setelah berhasil melewati para zombie wanita,
mereka masih harus melewati bagian penjualan yang rata-rata orangnya berisi orang-orang aneh, sehingga Desmond dan kawan-kawan memutuskan untuk mencari beberapa peralatan yang bisa mereka gunakan sebagai armor dan juga senjata, karena mereka berencana untuk menerobos para zombie tersebut. Awalnya mereka hendak melewati para zombie itu secara diam-diam, namun sayangnya para zombie yang berisi orang-orang aneh itu justru menantang mereka untuk berduel, hingga akhirnya Desmond dan yang lain terpaksa harus berduel dengan seluruh zombie barbar yang ada di sana. Untungnya mereka berhasil mengalahkan semua zombie tanpa ada yang terluka sama sekali. Dan setelah mereka naik ke lantai atas, mereka pun tiba di depan pintu ruangan eksekutif, tempat di mana para CEO dan pemimpin perusahaan bersembunyi dari para zombie. Desmond kemudian meminta para CEO untuk membiarkan mereka masuk, sambil mengatakan bahwa mereka hanyalah manusia normal yang belum berubah menjadi zombie. Tetapi sayangnya para CEO itu malah mengejek mereka berempat, karena para CEO tak peduli dengan apa yang terjadi dan mereka hanya mementingkan keselamatan mereka sendiri. Salah satu CEO bernama Frank mengatakan bahwa ruangan mereka telah dilengkapi dengan pintu tebal yang terbuat dari titanium berlapis baja sehingga mereka tak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan begitu saja. Namun ketika seorang petugas kebersihan baru saja keluar dari ruangan, tanpa berlama-lama, Desmond dan yang lain pun langsung masuk ke dalam sana. Di dalam ruangan, Desmond sempat menuduh bahwa Frank sengaja mengubah para karyawan menjadi zombie agar ia tak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk memecat mereka semua. Tetapi Frank justru mengatakan bahwa orang yang membuat minuman kaleng bernama Zol itu bukanlah dirinya, melainkan salah satu ilmuwan yang bekerja di bagian pengembangan. Tampaknya ilmuwan itu sengaja menciptakan minuman yang bisa mengubah semua orang menjadi zombie, karena ia ingin membalas dendam pada perusahaan saat ia tahu bahwa dirinya hendak di PHK, lalu ia pun langsung kabur setelah ia memastikan bahwa rencananya berhasil. Mendengar hal itu, Desmond pun bertanya apakah Frank memiliki rencana untuk mengatasi para zombie tersebut. Namun sayangnya Frank tak tahu bagaimana cara menghentikan para zombie, dan karena mereka tak bisa pergi dari sana begitu saja, Frank menyarankan agar mereka bersantai terlebih dahulu sambil menunggu hingga petugas keamanan datang menyelamatkan mereka. Meski begitu, Desmond tak bisa menunggu lebih lama lagi karena sepertinya Samantha kini mulai terlihat tidak baik-baik saja. Dan ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba Pak Adam datang dengan membawa pasukan zombie miliknya. Lalu Pak Adam menyuruh Frank untuk membuka sistem keamanan karena ia dan para pasukan zombie berencana menyebarkan wabah zombie ke seluruh dunia. Pak Adam mengatakan ia sudah muak dengan para CEO dan pemimpin perusahaan seperti Frank yang selalu memarahi dirinya gara-gara ia sering terlambat dalam menyelesaikan proyek, padahal para karyawan nakal seperti Desmond lah yang sudah menunda-nunda pekerjaan hingga proyek mereka menjadi terganggu. Meski begitu, Frank menolak untuk membuka sistem keamanan dan ia juga mengatakan bahwa Pak Adam beserta pasukan zombie miliknya tak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan itu begitu saja, karena ruangan itu telah dilengkapi dengan pintu titanium berlapis baja yang tak bisa ditembus oleh senjata apapun. Awalnya, Frank sempat merasa sombong karena ia tahu bahwa para zombie itu tak mungkin bisa menyerang mereka. Namun sayangnya Frank lupa bahwa seluruh dinding ruangan itu ternyata terbuat dari kayu, yang mana hal itu menandakan bahwa pintu titanium berlapis baja dengan keamanan tercanggih itu pun hanyalah sia-sia saja. Ketika para zombie mencoba menjebol dinding, entah mengapa Mourad sempat merasa putus asa karena ia mengira bahwa ini merupakan akhir dari hidupnya. Tetapi di sana Desmond berusaha meyakinkan Mourad bahwa mereka pasti bisa selamat dari serangan zombie ini, asalkan mereka mau bekerja sama seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, Landward malah meminum minuman kaleng Zolt karena selama ini ia tak tahu bahwa ternyata minuman itulah yang membuat para karyawan berubah menjadi zombie barbar, dan pada akhirnya Landward malah nekat menyerang para zombie itu sendirian. Lalu saat para zombie mulai masuk ke dalam ruangan, Frank yang merupakan mantan militer itu pun terpaksa harus mengeluarkan skill menembak miliknya untuk menghentikan para zombie, sementara Desmond dan Mourad malah bersembunyi di balik tanaman. Sayangnya jumlah para zombie itu terlalu banyak sehingga pada akhirnya Pak Adam pun berhasil menangkap Frank. Bahkan ia juga berhasil mendapatkan jari tangan Frank yang digunakan untuk membuka sistem keamanan yang ada di dalam gedung tersebut.
Sebelum pergi, Pak Adam sempat menyuruh para pasukan zombie miliknya untuk menghabisi Desmond dan kawan-kawan karena ia sangat kesal dengan mereka. Namun setelah Pak Adam pergi, Desmond ternyata berhasil mengalahkan seluruh zombie yang ada di sana hanya dalam sekali serangan saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba kondisi Samantha menjadi semakin buruk sehingga Desmond mencoba membawanya ke lab bagian pengembangan, di mana di sana mereka tak sengaja bertemu dengan Dr. Frost, yaitu orang yang sempat mengerjai Desmond sebelumnya. Dan ternyata ia juga tak tahu bahwa rekannya lah yang sudah membuat minuman kaleng itu. Meski ia mengenal bahan-bahan apa saja yang ada di dalam minuman kaleng mematikan tersebut, Dr. Frost mengatakan bahwa ia tak mungkin bisa membuat vaksin yang bisa mengubah para karyawan kembali menjadi manusia lagi. Karena setelah mengkonsumsi satu atau lebih minuman Zolt, maka kandungan zat kimianya akan langsung merusak seluruh bagian otak manusia, yang mana hal itu menandakan bahwa para karyawan kini sudah benar-benar menjadi mayat hidup. Namun jika Samantha tak mengkonsumsi lebih dari setengah minuman Zolt, ada kemungkinan bahwa Dr. Frost bisa menyelamatkan dirinya, tetapi ia membutuhkan beberapa bahan-bahan kimia yang tersimpan di dalam gudang yang kini sudah dipenuhi oleh banyak sekali zombie. Mendengar hal itu, tanpa berlama-lama, Desmond dan Mourad pun langsung mengambil beberapa senjata serta alat peledak yang ada di dalam ruang pajangan. Lalu mereka berencana menerobos kumpulan para zombie tersebut demi bisa menyelamatkan nyawa Samantha. Di sisi lain, Pak Adam yang dipenuhi dengan rasa haus kekuasaan itu berencana menggunakan para pasukan zombie miliknya untuk mengirim minuman kaleng Zolt ke seluruh dunia agar semua orang berubah menjadi zombie, sehingga Pak Adam bisa menjadi pemimpin dari para zombie dan menguasai dunia. Lalu ketika Desmond dan Mourad sedang menyelinap, tanpa disadari ternyata Pak Adam sudah mengetahui keberadaan mereka, yang mana hal itu membuat Mourad terpaksa menggunakan flamethrower berharap ia bisa mengalahkan para zombie itu. Namun sayangnya mereka lupa membawa tabung gas cadangan. Meski begitu, mereka berdua masih memiliki banyak senjata lain yang bisa digunakan untuk bertarung melawan ratusan karyawan zombie. Apalagi Desmond yang merupakan seorang gamer itu juga memiliki sedikit keahlian dalam menembak, gara-gara ia sering bermain game FPS seperti PUBG, COD, dan juga CS. Setelah mereka berhasil mendapatkan bahan kimia yang dimaksud oleh Dr. Frost, tiba-tiba mereka diserang oleh Pak Adam yang kini sedang menggunakan salah satu prototipe andalan milik perusahaan, yaitu robot Iron Man yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam senjata. Dengan terpaksa, Desmond menyuruh Mourad untuk segera mengantarkan zat kimia itu pada Dr. Frost, sementara ia akan mencoba memancing perhatian Pak Adam ke arah lain agar Mourad bisa pergi dari sana dengan aman. Tanpa disadari, Mourad malah bertemu dengan salah satu zombie yang dulu sering rasis padanya gara-gara ia bukan orang asli dari Amerika. Tetapi siapa sangka Mourad ternyata juga bisa menjadi barbar dan ia pun berhasil mengalahkan zombie tersebut. Bahkan ia juga membuat para zombie yang lain ketakutan karena semasa SMA ia sering diajak tawuran saat masih bersekolah di Jakarta. Di sisi lain, Desmond tampaknya kesulitan karena selain bertarung melawan Pak Adam, ia juga harus mengalahkan ratusan zombie lain yang mulai mengepung dirinya. Lalu ketika Desmond sudah terpojok, tiba-tiba Samantha dan Mourad datang untuk membantu Desmond pergi dari sana. Sayangnya, mereka tak bisa membiarkan Pak Adam keluar dari gedung begitu saja, karena jika wabah zombie itu menyebar, maka hal itu bisa membahayakan umat manusia. Dan untungnya Desmond sempat membawa beberapa ranjau darat, sehingga pada akhirnya ia pun menggunakan ranjau tersebut untuk menghancurkan armor robot yang dipakai oleh Pak Adam. Setelah berhasil selamat dari serangan zombie, Desmond yang selama ini menyukai Samantha pun langsung menyatakan cinta padanya, dan Samantha menerima pernyataan tersebut karena ia juga sudah lama menyukai Desmond. Sementara Mourad ingin mencari warung terdekat untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.